Selamat pagi adik-adik peserta magang industri di PT Indotech Infrastruktur Solusi. Bagi adik-adik yang mahasiswa jurusan D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan mengadakan presentasi alat, presentasi project yang setelah kita mengadakan magang kira-kira selama 5-6 bulan ya, dari bulan Februari sampai bulan Juni ya. Jadi kali ini di tanggal 6 Juli 2022 kita akan mengadakan penilaian terhadap hasil dari magang kalian dengan melihat presentasi dari alat-alat yang telah kalian buat berdasarkan tugas yang telah saya berikan beberapa bulan yang lalu. Oke. Untuk itu kali ini saya akan persembahkan, persilahkan maksud saya, tugas pertama yang akan hadir beberapa saat kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Rozyan Arif. Saya dari jurusan dari Prodi D4 Teknik Listrik angkatan 2019 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya selama magang di PT Indotech Infrastruktur Solusi. Lanjut. Langsung next. Masuk ke report terlebih dahulu. Di sini dalam presentasi saya yang pertama itu ada introduction, yaitu definisi dan penjelasan tentang aki. Kemudian yang kedua ada komponen. Komponen itu yang terdiri dari IC 555, transformator, dioda bridge, kapasitor, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan pada saat komponen kedua. Komponen yang ketiga itu workshop, yaitu tata cara untuk pembuatan alat charger akinya. Dan keempat ada conclusion atau kesimpulan dari pembuatan charger aki ini. Next. Masuk ke yang pertama yaitu introduction. Ada definisi aki ya. Ini saya akan mendefinisikan aki terlebih dahulu sebelum menuju ke charger aki. Aki atau bisa dengan baterai ya, itu biasanya kita sering jumpai di berbagai macam di tempat sekarang ini, kayak aki motor, aki mobil, dan dari kendaraan lainnya. Definisi dari aki itu adalah alat yang dalam setiap alat ini juga mengandung arus listrik dan digunakan agar motor dapat menyala menggunakan cara starter atau tombol. Tegangan listrik yang terbentuk sama dengan jumlah tegangan listrik setiap sel. Jika baterai mempunyai 6 sel, maka tegangan baterai standar tersebut adalah 12 volt sampai 12,6 volt. Jadi di dalam aki itu terdapat sel-sel yang di dalam sel tersebut itu mempunyai tegangan sekitar 2 volt setiap selnya, karena di sel di dalam aki itu terdapat 6 sel, jadi 6 kali 2 sama dengan 12 volt. Biasanya setiap sel baterai ditandai dengan adanya satu lubang pada kotak aki di bagian atas untuk mengisi elektrolit aki. Nah, seperti pada digambar di atas, itu kan tertutup ya, tutup warna kuning. Nah, itu juga ada terdapat lubang, yaitu untuk mengisi elektrolit aki, seperti itu. Next. Nah, kemudian perlu diketahui lagi bahwa di dalam aki itu juga terdapat komponen-komponen yang pasti berfungsi untuk agar aki itu dapat berfungsi sebagai baterai. Nah, baterai itu kan menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan bila diperlukan dan menyuplaikan ke masing-masing sistem kelistrikan. Nah, itu kan ciri khas dari aki tersebut ya, karena dia menggunakan energi kimia dan agar bisa menghasilkan sebuah energi listrik. Dan tidak lupa aki juga mempunyai komponen-komponen yang menyusun aki sehingga bisa menyimpan listrik. Berikut adalah komponennya. Yang pertama itu adalah ada tutup aki dan lubang ventilasi. Nah, tutup aki dan lubang ventilasi itu menjadi satu. Tutup aki yang berfungsi untuk menutup lubang-lubang yang berfungsi untuk mengisi elektrolit aki apabila aki itu tidak kosong atau aki itu dalam keadaan baru.
Kemudian untuk lubang ventilasi itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat karbon dioksida yang fungsinya pada saat pengisian aki itu gasnya itu akan segera keluar. Kemudian yang kedua itu ada larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini adalah larutan yang memiliki zat kimia yang memiliki fungsi yang begitu, bukan begitu ya, maksudnya sangat penting dalam aki tersebut, karena dari larutan elektrolit tersebut energi listrik dapat terciptakan. Dalam aki larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada air sulingan, yang kedua ada air aki zur. Air aki sulingan itu aslinya adalah air aki yang memiliki zat sama seperti aki zur, tapi telah dilewati proses penyulingan, jadi ada zat yang terdapat pada aki zur itu telah menghilang. Jadi sifat dari H2SO4 pada air sulingan itu telah menghilang. Jadi sifat dari air aki atau air sulingan itu hanya berfungsi sebagai penambahan apabila air aki pada aki tersebut itu berkurang atau dibutuhkan, ataupun juga sudah melewati dari batas bawah aki untuk pengisian air aki. Kemudian yang kedua itu adalah air aki zur. Air aki zur itu merupakan air aki yang memiliki zat yaitu H2SO4 atau asam sulfat, dan dia itu memiliki fungsi untuk pembuatan baru untuk energi listrik pada air aki. Penambahan air aki zur itu bisa ditambahkan apabila air aki itu telah habis, benar-benar habis kosong, atau air aki dalam keadaan baru atau belum pernah diisi sama sekali. Untuk larutan elektrolit, untuk komposisi untuk mengisihkan air aki ke dalam aki itu 70% air aki zur serta 30% air aki sulingan. Karena kalau misal kita mengisihkan full untuk air aki zur, itu akan merusak sel-sel di dalam aki tersebut dan akan memperpendek umur dari aki tersebut. Makanya untuk dapat ada air aki sulingan itu yang fungsinya untuk penambahan air aki yang berkurangnya sedikit, untuk penambahan aja agar memperlama usia dari aki tersebut. Kemudian ketiga ada plat elektrodal. Plat ini adalah dari aki itu adalah ada plus dan negatif ya dari aki tersebut. Nah, dan plat tersebut itu ditaruh oleh sekat ya. Ini kan ada sekat. Sekat itu namanya separator. Nah, separator itu yang fungsinya untuk menaruh antara positif dan negatif dari plat, itu fungsinya untuk mencegah namanya hubung singkat. Kemudian ada sel. Nah, sel ini adalah satu unit yang terdiri atas plat elektroda positif dan negatif. Nah, dalam satu sel di baterai tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya bahwa dalam aki itu terdapat 6 sel. Nah, dalam satu sel itu terdiri dari 2 volt ya. Jadi kan di aki ada 6 sel, jadi 6 kali 2 12 volt. Itu spesifikasi normal dari aki. Kemudian yang terakhir ada terminal aki. Nah, terminal aki itu ada di bagian di atas ini, yang warna kuning ini, itu yang berfungsi untuk keluaran output dari plus minus menuju ke komponen yang akan diberi tegangan. Next. Kemudian di sini juga ada proses discharging dan charging. Discharging adalah pada waktu baterai mengeluarkan arus, plat positif dan negatif bergabung, yaitu bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4. Dengan adanya reaksi tersebut, maka H2SO4 sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. Dan secara kimia, reaksi di atas dinyatakan sebagai berikut. Nah, Pb2O2 terus ditambah dengan Pb, ditambah dengan H2H2SO4 itu menjadi P2PbSO4 plus H2
2H2O. Jadi intinya ada PbSO4 ini ada 2 dan H2O-nya itu ada 2 juga. Kemudian untuk proses charging, selama pengisian charging, listrik yang masuk ke arahnya berlawanan, sehingga mengakibatkan kebalikan reaksi. H2SO4 terpisah dari PbSO4 pada tiap-tiap plat, sehingga plat positif akan terdapat PbO2 dan plat negatif akan terdapat Pb. Jadi dari charging ini memiliki reaksi yang berbeda dengan discharging ya. Dia memiliki reaksi yang keterbalikan dengan discharging, yaitu di mana H2SO4 itu terpisah dengan PbSO4, yang di mana discharging itu kan bergabung ya dengan PbSO4. Terus kemudian untuk reaksi kimia yang terjadi itu adalah 2 PbSO4 plus 2H2O itu akan menjadi PbO2 plus Pb plus 2H2SO4. Nah, kemudian ini maju ke komponen. Ini komponen utama dari charger aki yang saya buat, yaitu ada IC NE555. Chip IC timer 555 adalah sirkuit terintegrasi yang digunakan dalam berbagai aplikasi timer, modulasi pulsa, dan osilator. Timer 555 dapat digunakan untuk menyediakan penundaan waktu sebagai osilator dan sebagai elemen flip-flop. Dalam satu paket, derivatif menyediakan 4 sirkuit waktu. Spesifikasi ini berlaku untuk NE55. Timer NE555 lainnya dapat memiliki spesifikasi yang berbeda tergantung pada tingkatannya. Dan ini adalah spesifikasi untuk IC NE555 ya. Dan ini adalah bagian rangkaian dari IC NE555, dan di dalamnya itu terdapat ada komparator, kemudian ada teknik flip flop ya, itu adalah untuk on dan off-nya itu nanti, dan ada output stage-nya, dan dari komparator lagi. Jadi komparator ini ada 2, kemudian ada resistor, di dalam itu ada 3, dan ini ada transistor NPN, dan ini juga di bawahnya. Ini tuh PNP, yang ini NPN. Nah, lanjut, next. Nah, ini fungsi-fungsi dari pin-pinnya ya. Jadi sama kan pin 1 itu ada ground, yaitu dia memiliki fungsi sebagai terminal negatif pada dengan DC. Kemudian yang kedua itu ada trigger, yaitu dia memiliki fungsi sebagai terminal trigger atau pemicu dari NES555 itu. Jadi juga digunakan untuk pemicu output menjadi high. Kondisi high akan terjadi apabila level tegangan pada aki trigger ini berubah menjadi high menuju kurang dari 1/3 volt. Volt VCC maksud saya, lebih dari kecil dari 1/3 VCC. Kemudian yang ketiga adalah ada output, merupakan terminal output yang memiliki 2 keadaan, yaitu tinggi dan rendah. Atau bisa dikatakan 0 dan 1 ya, kalau logika 0 dan 1. Kemudian dan keempat itu ada reset. Dia memiliki fungsi untuk mengembalikan IC ke kondisi awal. Namanya juga dari kata reset juga dijelas bahwa itu memiliki fungsi untuk ke kondisi awal. Dan apabila kaki 4 di-groundkan ke output IC akan menjadi rendah dan menyebabkan perangkat ini menjadi off. Kemudian yang kelima itu ada kontrol. Sebagai terminal control voltage, IC555 ini memberikan akses terhadap pembagi tegangan internal. Secara default, tegangan yang ditentukan adalah 2/3 VCC. Kemudian 6 itu ada threshold. Terminal threshold itu digunakan untuk membuat output menjadi low. Kondisi low pada output ini akan terjadi apabila kaki 6 atau kaki threshold ini berubah menjadi low menuju lebih dari 1/3 VCC. Jadi threshold itu ada kebalikan dari trigger ya. Kalau threshold itu kan menjadi low, kemudian trigger itu karena kondisi menjadi high. Kemudian ada discharge. Discharge itu pada saat output low, impedansi kaki 7 adalah low. Sedangkan pada saat output high, impedansi kaki 7 adalah high. Kaki discharge ini biasanya dihubungkan dengan kapasitor yang berfungsi sebagai penentu interval pewaktuan. Kapasitor akan mengisi dan membuat muatan seiring dengan impedansi pada kaki 7. Waktu pembuatan muatan inilah yang menentukan interval pewaktuan dari IC555. Kemudian yang 8 ada VCC.
terminal positif sumber tegangan DC sekitar 4,5 volt atau 16 volt, itu range-nya ya. Jadi 4,5 volt sampai 16 volt menurut pengalaman admin 5 volt aja sudah cukup. Ini saya mohon maaf, saya langsung ngambil aja dari web, jadi belum saya edit sama sekali. Mau lanjut next. Di sini dari IC NE55 ini juga terdapat mode. Di IC 55 ini ada 3 mode, yaitu ada mode monostabil, yang kedua ada mono astabil, dan yang ketiga adalah mode bistabil. Langsung next. Mode monostabil. Dalam mode monostabil ini, pulsa dengan panjang yang telah ditentukan sebelumnya dihasilkan saat tombol pincu ditekan. Pin output tetap rendah sampai tombol ditekan, dan sekali ditekan tetap tinggi untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor yang ditentukan pada rangkaian di bawah ini. Jadi mode monostabil ini ditentukan oleh resistor dan kapasitor yang kita ditentukan ya. Maksudnya misal kita memilih resistor 10 kilo ohm dan kapasitor berapa mikrofarad. Nah, itu juga berpengaruh terhadap mode monostabil ini. Dan outputnya itu berupa kayak waktu gitu ya. Jadi kalau misal semakin besar dari nilai resistor dan kapasitor, itu waktu yang dikeluarkan pada monostabil ini juga semakin besar. Next. Kemudian ada mono astabil. Dalam mode ini gelombang persegi dihasilkan pada pin output. Gelombang ini biasanya digunakan untuk on dan off beban pada interval tertentu seperti lampu flip-flop. Mode ini juga digunakan untuk menghasilkan sinyal pulsa clock untuk IC digital. Waktu on itu T1 dan waktu off T2. Gelombang dapat dikontrol dengan resistor RA, RB, dan kapasitor C yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Langsung next saja. Kemudian ada mode bistabil. IC N55 dalam mode bistabil juga dikenal dengan sirkuit flip-flop. Sirkuit flip-flop bergantian antara dua keadaan stabil. Dalam hal ini output arus listrik dari pin keluaran. Mode bistabil tidak memerlukan resistor dan kapasitor untuk mengatur waktu rangkaian dan tidak waktu di sirkuit ini. Jadi dalam mode bistabil ini berbeda dengan mode astabil dengan mode monostabil tadi ya. Yang mode astabil dengan monostabil tadi itu terdapat waktu dalam outputnya. Sedangkan dalam mode bistabil ini tidak ada keluaran waktu sama sekali. Jadi status dalam bistabil ini hanya waktu hidup dan mati, dan itu dikendalikan langsung oleh pin pemicu dan pin reset. Jadi pinnya itu bisa menggunakan tombol seperti push button seperti itu. Jadi itu untuk sebagai pemicu dan untuk pin resetnya juga. Nah, kan dalam mode bistabil itu juga ada sebagai speed trigger ya, atau dapat didefinisikan itu sebagai pembanding regeneratif. Ini kan speed trigger ini menggunakan umpan balik positif dan mengubah input sinusoidal menjadi output gelombang persegi. Jadi yang awalnya gelombang yang membentuk sinusoidal itu berubah menjadi output buka kotak-kotak gitu ya. Itu fungsi dari Smith trigger. Lanjut next. Kemudian komponen yang kedua itu ada transformator step down. Dalam ilmu kelistrikan, transformator step down adalah komponen yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik AC sehingga menghasilkan tegangan yang lebih kecil daripada tegangan sumber. Nah, dalam alat yang saya rancang ini, saya menggunakan transformator step down yang CT. Kita mau memakai transformator CT atau non CT itu terserah, tapi kan gak ada masalah untuk kita mau memilih salah satu. Kalau saya memilih CT karena emang saya yang ada untuk transformator CT. Kan hasilnya untuk transformator CT itu kan ada dua output ya, yang 18 volt itu ada dua, tapi kita pilih salah satu aja karena untuk fasenya kan kita pilih hanya satu fase saja. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah dioda bridge atau dioda kiprok. Pengertian dari dioda bridge adalah salah satu rangkaian penyala arus listrik seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Dioda bridge tersusun dari 4 dioda yang disusun sedemikian rupa sehingga arus AC yang masuk berubah menjadi arus DC. Nah, jadi dari transformator kan masih
berupa arus AC ya. Nah ini masuk ke dioda bridge atau dioda kiprop, itu akan berubah menjadi arus DC. Monggo next. Kemudian ada kapasitor atau elko. Kapasitor merupakan komponen pasif elektronika yang sering dipakai di dalam merancang sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengeblok arus DC, filter, dan penyimpan energi listrik, dan sebagai komponen untuk meredam noise pada rangkaian. Nah, fungsi kapasitor atau elko pada rangkaian ini kan untuk sebagai peredam noise ya, untuk DC-nya, agar DC itu sebagai DC murni. Ketika kapasitor diberikan dengan DC, maka energi listrik disimpan pada tiap elektrodanya. Selama kapasitor melakukan pengisian, arus itu akan mengalir. Aliran tersebut juga akan terhenti apabila kapasitor telah penuh. Nah, ini komponen paling utama adalah modul charging atau cut-off yang berbasis IC NE555. Modul yang ini terdapat 2 tripod yang berfungsi merubah awal pabrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Fungsi dari tripod RP1, ini terdapat 2 tripod ya, RP1 dan RP2. Fungsi dari tripod RP1 itu adalah untuk mengatur voltase saat permulaan pengisian aki, yang artinya charger akan hidup sendiri pada voltase yang telah diset. Jadi sebelum awal kita menggunakan modul charger ini, awal kita untuk mengeset terlebih dahulu dari tripod ini, yaitu dari RP1. Jadi tegangan yang awal itu mungkin bisa kita pilih mungkin tegangan 10 volt ya, kita set menggunakan RP1. Nah, kemudian apabila sudah kita set, kemudian kita beralih ke tripod RP2. Ya, RP2 itu yang untuk mengatur batas voltase maksimum yang diperbolehkan selama pengisian. Yang artinya charger akan mati sendiri pada voltase atas atau voltase yang paling tinggi yang telah diset. Jadi misal kita mau mengeset tegangan yang paling tinggi atau untuk charger itu akan menjadi off, mungkin tegangan di sekitar 13 atau 14 volt, itu kita akan set menggunakan RP2. Itu akan memfungsikan modul ini akan meng-cut off secara otomatis arus yang akan kita charging ke aki. Next. Nah, kemudian ini adalah ada ketambahan dari alat charger saya, yaitu penambahan buzzer. Buzzer sendiri adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Nah, kemudian untuk alat buzzer ini saya menambahkan transistor. Ini transistor ada jenis PNP. Dan fungsinya itu PNP itu adalah di mana dia akan menyalakan buzzer ini apabila charger ini dalam keadaan mati atau dengan keadaan sudah off. Dia keterbalikan dengan NPN ya, yang dimana NPN itu kan dia menyala apabila tegangan itu masih ada, dan dia off apabila tegangan sudah tidak ada juga. Dia kebalikan dengan NPN. Di dalam spesifikasi transistor itu ada 3. Yang pertama ada kolektor. Kolektor berfungsi untuk sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Kemudian ada basis. Basis itu berfungsi untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar melalui kolektor. Dan yang ketiga itu ada emitor yang berfungsi untuk menghasilkan elektron serta muatan negatif. Next. Nah, ini yang ada komponen lagi yang saya butuhkan, yaitu IC LM7805, memiliki spesifikasi berikut. Nah, IC regulator tegangan 5 volt 7805 biasanya digunakan untuk meregulasi tegangan masukan 7-8 volt. Jika tegangan masukan lebih dari 9 volt diperlukan heatsink untuk membantu komponen membuang panas. Jadi ini kan sebelumnya saya menggunakan tegangan inputnya itu 12 volt dari tegangan aki ya. Tetapi saya untuk ini tidak mempunyai heatsink, jadi untuk panasnya mungkin masih belum terkontrol dari ICLM 7805 ini, karena fungsi dari 7805 ini adalah mengeluarkan output tegangan sebesar 5 volt. Karena dari namanya sendiri 7805, karena dari ICLM 7805 itu punya banyak sekali ya hasil jenisnya. Mungkin dari 7809 yang itu outputnya 9 volt, jadi bisa kita lihat tuh dari
angka dari belakangnya 05 itu adalah output dari IC LM7805. Next. Yang terakhir adalah volt ampere meter. Volt ampere meter adalah komponen yang digunakan untuk mengukur tegangan serta arus listrik. Dan kepada gambar samping ini merupakan komponen khusus untuk mengukur tegangan DC dengan range 0 sampai 100 volt DC dan arus 0 sampai 10 ampere. Nah, masuk ketiga dalam workshop, yaitu tata cara pembuatan alat charger. Rangkaian pembuatan alat charger atau cut off. Nah, ini sih kan ada modul ya. Sini ada modul saya. Kemudian dari input dari PLN itu masuk ke dalam K1. Kemudian yang satunya lagi keluar disambungkan ke 220 dari trafo. Dan kabel yang satunya dari input dari PLN itu disambungkan langsung ke input yang 0 dari trafo. Kemudian kan keluarkan dari trafo ya, itu berupa tegangan 0 sama 15. Ini saya menggunakan 18 volt ya, karena di trafo saya ada 15 volt, jadi saya langsung menggunakan 18 volt. Itu langsung disambungkan ke kaki bagian joda kiprok yang kaki AC. Nah, untuk output dari joda kiprok plus dan minus itu kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan elko. Nah, dari elko itu baru kita sambungkan menuju ke aki dan disambung secara seri dari modul sebelah sini. Dari dioda kiprok dan modul yang positif baterai ini masuk ke aki, berbeda dengan yang minusnya juga. Minus dari dioda kiprok dan minus dari modul itu masuk ke aki juga. Nah, dan bagian yang ini itu fungsinya untuk mengukur tegangan dari aki tersebut. Apabila aki sedang menyala atau aki sedang di-charging, dia akan menyala. Next. Nah, ini ada proses di-chargingnya. Ini saya awal menguras tegangan akinya lebih dahulu agar bisa mencharger aki tersebut dalam waktu yang agak lama. Jadi saya di-charging aki tersebut menggunakan lampu LED sebesar 12 volt. Itu sekitaran mungkin lamanya 2-3 jam. Agar aki itu mencapai 10 volt ya. Ini akinya aki bekas, jadi bukan aki yang baru, jadi kayak lebih gampang untuk turun tegangannya. Kemudian next. Ini ada yang pertama gitu kan untuk kalibrasi dulu ya. Untuk modulnya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk kalibrasinya kita menggunakan RP1 itu mengeset awal pada modulnya. Untuk mengeset awal tegangan itu kita pilih mungkin 10 volt untuk cut on-nya, untuk menyalakan modul tersebut. Kemudian untuk RP2 kita pindah ke RP2 untuk mengeset tegangan cut off-nya atau memutus tegangan apabila charger itu sudah mencapai tegangan yang kita tentukan untuk mati. Misal kita isi dengan 13 volt, itu aki terus akan mati dengan modul tersebut. Next. Nah, ini ada proses chargingnya, dan di atas ini gambar adalah rangkaian yang masih belum jadi, maksudnya rangkaian yang awal-awal saya buat. Kemudian di sini adalah gambar di mana charging sedang berlangsung. Ini saya ambil langsung berupa screenshot ya, gambar saya foto. Nah, ini saya yang awal saya percobaan, memang saya mencobakan dengan lampu agar proses perchargingnya agak lama seperti itu, karena pas awal saya coba untuk charging alat ini dengan alat ini itu dia chargingnya begitu cepat ya, jadi dia langsung men-cut off dengan secara sendirinya dalam waktu beberapa detik. Nah, dengan saya menggunakan beban dengan 12 volt itu dia mengurangi dari waktu dia mengecas, jadi dia waktu mengecasnya itu agak lebih lama karena penambahan dari beban. Next. Kemudian ini adalah buzzer yang saya tambahkan untuk dari alat ini. Dia itu dia memiliki fungsi apabila charger mati, dia akan menyala. Nah, itu dia memiliki rangkaian di mana di awal saya memasang IC LM7805. Itu saya langsung sambung ke kaki yang ketiga, sambungkan ke buzzer yang positif. Kemudian kaki yang buzzer negatif itu saya sambungkan ke transistor PNP, itu yang kaki yang pertama.
kaki yang kapasitor, kemudian kaki yang basis itu sambungkan ke eh, resistor 10K, dan kaki yang emitor itu akan sebagai namanya penyambungan. Kan ini saya kan memakai ya VCC ya, maaf. Itu kan saya sambungkan dengan kaki yang bagian tengah dari LM7805, itu saya sambungkan secara seri, itu akan menjadi kaki minus dari rangkaian ini buzzer. Kemudian yang kaki plus dari LM7805 itu akan menjadi kaki input tegangan mungkin 12 volt ya. Nah, dan dari jalur yang tengah dari basis itu yang kan sudah tersambung dengan resistor 10K, itu saya sambungkan dengan lampu dari kompon apa namanya modul, yang kan di dalam modul itu kan ada lampu ya, ada indikator lampu. Apabila lampu itu akan mati itu kan dia menandakan aki itu akan off. Nah, itu apabila dalam lampu itu akan mati, itu dia alarmnya akan menyala seperti itu. Nah, ini hasil jadi saya untuk cecer aki, dan sudah saya masukkan ke dalam akrilik. Oke, udah. Ini charging atau gimana? Ini saya udah charger Pak, cuman dia kadang nggak bisa Pak, nggak tahu ada. Karena ampere-nya nggak ada. Ini nggak ngecas nih. Ya, harusnya nggak boleh. Ini mati dulu. Sudah, 33 menit loh. Panjang banget. Dari apa? Setting low rate. Tapi cepat rusak.